Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak Ustadz, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah, masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat menikmati hidup di dunia ini. Anak-anak Ustadz, hari ini pelajaran kita pendidikan agama Islam berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelajaran kita hari ini, kita masih dalam keadaan daring karena masih ada wabah COVID ya. Maka kita belum bisa untuk belajar tatap muka. Namun demikian pun kita terus berdoa, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz yang kami banggakan, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. KD pengetahuan memahami cara beriman kepada kitab-kitab Allah. KD keterampilan berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak Ustadz, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah iman artinya percaya. Kitab beriman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab, mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi atau kitab yang bersumber dari Allah. Dalil yang beriman kepada kitab-kitab Allah, pertama dalil yang bersifat umum, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalil yang bersifat khusus, perintah beriman kepada Taurat, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Perintah beriman kepada Injil, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Perintah kepada kitab Jabur, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Anak-anak Ustadz, nama-nama kitab Allah yang diturunkan adalah pertama Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kitab Allah. Pertama adalah Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerima adalah Yahudi. Kitabnya berisi 10 perintah Tuhan. Tempat diterima di Tursina, berlaku sampai abad 12 sebelum Masehi. Dalil kitab Taurat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan bahasa Qibti. Umat yang menerima Yahudi, berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa alaihissalam. Tempat diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Dalil kitab Jabur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163.
Inna awhayna ilaika kama أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا Dawud zabura. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Al-Quran Surat An-Nisa 163. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan bahasa Syriani. Umat yang diajak beriman adalah Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat, dan kitab ini diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak 1 Masehi sampai dengan 610 Masehi. Kitab Injil dalilnya Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina nattaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Anak-anak Ustadz yang saya banggakan, nah selanjutnya adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Isi kitabnya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempatnya 13 tahun di Mekah diturunkan dan 10 tahun di Madinah diturunkan. Berlaku sejak 610 sampai hari kiamat kelak. Apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Pertama, hidupnya akan teratur, tertib dan damai. Jadi anak Ustadz, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, hidup kita akan lebih teratur, tertib dan damai. Dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah, orang-orang yang selalu meyakini Al-Quran, kitab kita, akan selamat sampai dunia akhirat. Selanjutnya dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga hikmah selanjutnya dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Demikianlah anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini. Semoga kita yang terus istiqomah belajar dengan ikhlas, semoga Allah memberikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bagi anak-anak Ustadz, teruslah berdoa kiranya kita terus dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan bercita-citalah untuk bisa membahagiakan orang tua,